Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, apa kamu pernah mengurus EKTP di Dukcapil? Menunggu antri yang panjang, rekam data yang sangat lama, dan terus menunggu dengan tanpa kejelasan. Nah, saya Yanis Andrian akan membahas tentang persoalan tersebut. Bagaimana kita bisa mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Berdasarkan identifikasi saya di Dukcapil Kabupaten Malang adalah 3 masalah utama. Berdasarkan identifikasi saya di Dukcapil Kabupaten Malang ada 3 permasalahan menurut saya. Yang pertama, prosedur tidak transparan. Warga tidak mendapatkan informasi jelas tentang status permohonan, tahap proses, maupun estimasi waktu penyelesaian EKTP. Yang kedua, responsif rendah. Ketika warga bertanya, petugas hanya menjawab masih proses tanpa penjelasan lebih lanjut. Nah, ini mencerminkan rendahnya dimensi responsif dalam kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, keterbatasan teknologi. Mungkin belum ada sistem tracking online yang memungkinkan warga memantau status permohonan secara mandiri. Akibatnya apa? Warga kesulitan mengurus administrasi lain, hilangnya kepercayaan terhadap pemerintahan, dan citra Dukcapil pun terdampak negatif. Untuk menganalisis dan memecahkan masalah ini, saya menggunakan 3 teori utama. Teori pertama adalah sequel dari Parasuraman dan Berry. Teori ini menjelaskan bahwa kualitas layanan ditentukan oleh beberapa kecil gap antara harapan masyarakat dan kenyataan layanan yang mereka terima. Dalam kasus ini, gapnya yang sangat besar. Teori kedua, New Public Service dari Den Haag. Prinsipnya, aparatur pemerintah harus melayani, bukan mengendalikan. Masyarakat adalah subjek utama, bukan subjek birokrasi. Teori yang ketiga, e-government dari THM, Total Quality Management. Teknologi adalah kunci efisien dan perbaikan harus berlangsung terus-menerus lewat sirkulis plan do check edge. Berdasarkan analisis tersebut, saya menawarkan satu solusi inovasi bernama Sigmat EKTP, singkatan dari Sistem Manajemen Antrian dan Keterbukaan Informasi EKTP. Ada 3 komponen utama. Yang pertama, komponen 1, aplikasi tracking. Warga bisa pantau status permohonan EKTP secara real time lewat HP. Setiap tahap mulai dari rekaman selesai, verifikasi data, pencetakan sampai siap diambil, akan ada notif otomatis via WA atau SMS. Komponen kedua, antrian online. Tidak perlu lagi antri subuh-subuh di depan loket. Daftar lewat aplikasi, pilih jadwal pengunjung, datang tepat waktu. Ada juga layanan jemput bola untuk lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah terpencil.
Komponen ketiga, reformasi budaya pelayanan. Ini yang paling penting menurut saya. Pelatihan servis untuk seluruh petugas SOP baru maksimal 14 hari kerja. Sistem reward dan berbasis servis sepuas warga. Nah, papan informasi elektronik setiap loket untuk transparansi real time. Strategi implementasinya dirancang bertahap selama 12 bulan. Fase pertama, bulan pertama sampai dengan bulan ketiga, persiapan pembentukan tim lintas dinas, penyusunan peraturan bupati, analisis kebutuhan sistem, dan alokasi anggaran APBD. Fase kedua, bulan keempat sampai bulan ke-8, pengembangan dan uji coba aplikasi dibangun oleh Diskominfo, uji coba di 3 kota, mungkin di 3 desa. Pelatihan untuk 78 tugas di Cukapil. Nah, fase ketiga bulan 9 sampai bulan 12, implementasi penuh dan evaluasi, peluncuran resmi se-Kabupaten Malang, survei sepuas masyarakat tiap 3 bulan, pemantauan oleh Ombudsman dan laporan kinerja publikasi terbuka. Dampak positifnya adalah dengan Sigma EKTP, dampak motivasi yang diharapkan adalah: pertama, warga tidak perlu bolak-balik ke kantor untuk mengecek status, menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, proses pelayanan lebih transparan dan akuntabel sesuai prinsip New Public Service. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah meningkat signifikasi. Yang keempat, Kabupaten Malang berpotensi menjadi model inovasi pelayanan administrasi kependudukan bagi daerah lain di Indonesia. Jadi inovasi pelayanan publik ini bukan sekedar ide di atas kertas, tapi komitmen nyata untuk hadir dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati, seperti prinsip New Public Service. Kita ada untuk melayani, bukan untuk mengendalikan. Saya Yanis Andrian, NIM 0502689557, tugas manajemen pelayanan publik. Undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.